pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Niftal Farid Muhammad Ahyar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Teknik pada program studi Teknik Industri di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprastha PGRI Jakarta. Mata kuliah ini merupakan salah satu komponen PDD UKT-PT bidang pengajaran yang saya siapkan sebagai bukti kerja dalam proses sertifikasi dosen. Pada mata kuliah Bahasa Inggris Teknik menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, dengan fokus pada student-centered learning yang mengutamakan peran keaktifan mahasiswa dalam pembelajarannya, serta blended learning, yaitu memadukan kuliah luring dengan tatap muka di kelas serta daring ataupun online. Video ini dibuat khusus untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, terutama di aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah Bahasa Inggris Teknik. Mata kuliah Bahasa Inggris Teknik merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Teknik Industri Universitas Indraprastha PGRI Jakarta. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen akhir berupa ujian akhir semester. Mata kuliah Bahasa Inggris Teknik bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris yang kontekstual dan aplikatif di dunia kerja. Melalui materi yang terintegrasi dengan istilah teknis dan situasi profesional, mahasiswa diarahkan untuk mampu menyampaikan ide, laporan, serta instruksi kerja dalam bahasa Inggris yang tepat dan efektif. Dengan demikian, mata kuliah ini memberikan landasan keterampilan bahasa yang esensial dan untuk meningkatkan daya saing lulusan di dunia profesional, baik di tingkat nasional maupun global. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Bahasa Inggris Teknik diantaranya yang pertama adalah CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, disiplin, serta etis dalam berkomunikasi profesional menggunakan bahasa Inggris. Untuk CPMK 2, mendorong mahasiswa untuk memahami konsep dan kosakata teknis yang relevan dengan bidang teknik industri, serta mampu mengaktifkannya dengan konteks kerja nyata di dunia industri. Sedangkan untuk CPMK Bahasa Inggris Teknik meliputi 1. Mampu berkomunikasi lisan dalam konteks teknis dan profesional. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan informasi, ide, serta gagasan teknis secara lisan dalam bahasa Inggris dengan jelas, runtut, serta sesuai konteks profesional. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi Teknik Industri mata kuliah Bahasa Inggris. CPL 1, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, disiplin, dan etis dalam berkomunikasi profesional menggunakan bahasa Inggris. Pada CPL 2, mendorong mahasiswa untuk memahami konsep dan kosakata teknis yang relevan dalam bidang teknik industri, serta mampu mengutamakan dengan konteks kerja nyata di dunia industri. Sedangkan untuk CPMK mata kuliah Bahasa Inggris Teknik meliputi 1. Mahasiswa mampu berkomunikasi lisan dalam konteks teknis dan profesional. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan informasi, ide, serta gagasan teknis secara lisan dalam bahasa Inggris dengan jelas, runtut, dan juga sesuai konteks profesional. Pada CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu menyusun berbagai bentuk tulisan profesional dalam bahasa Inggris yang digunakan di dunia teknik industri, seperti laporan kerja, instruksi kerja, proposal proyek, serta email bisnis. Adapun sub CPMK mata kuliah Bahasa Inggris Teknik diantaranya 1. Mahasiswa mampu memperkenalkan diri secara profesional dalam forum kerja ataupun wawancara. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan proses kerja, diagram karir, atau sistem produksi secara lisan. Mahasiswa juga mampu melakukan presentasi proyek ataupun laporan kerja dengan menggunakan bahasa Inggris teknik yang sesuai. Setelah itu mampu juga
Selain itu, mahasiswa juga mampu berdiskusi dan menyampaikan pendapat dalam rapat tim lintas fungsi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyampaikan situasi teknis atau tanggapan terhadap masalah dan konsekuensi simulasi kerja. Sub CPMK 2 yaitu kemampuan menulis ataupun writing secara dokumen teknis. Pada sub CPMK 2, mahasiswa diharapkan mampu menulis email profesional untuk keperluan komunikasi kerja. Mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan sederhana terkait proses produksi, hasil menggunakan atau penggunaan lapangan bahasa. Mahasiswa mampu menyusun laporan sederhana terkait proses produksi, hasil pengukuran atau pengamatan lapangan dalam bahasa Inggris. Selain itu, mahasiswa juga mampu menulis prosedur ataupun instruksi kerja standar operating procedure dengan struktur yang jelas dan logis. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menyusun proposal atau ringkasan ide teknis untuk disampaikan kepada atasan ataupun partner bisnis. Pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris teknik dilakukan sebanyak 14 kali dengan 7 kali diantaranya adalah tatap muka langsung di kelas dan 7 kali secara daring dengan menggunakan beberapa media pembelajaran seperti Google Classroom, LMS, dan Google Meet ataupun Zoom Meeting. UTS akan dilakukan pada pertemuan ke-8, sedangkan UAS akan dilaksanakan dalam minggu ke-16. Kedua asesmen tersebut dilakukan secara daring ataupun online. Pada mata kuliah ini akan membahas beberapa hal, diantaranya 1. Pengenalan kosakata teknis dalam bidang teknik industri, proses produksi, quality, safety, serta lain-lain. Kedua, teknik penyampaian informasi secara lisan, presentasi proyek diskusi kelompok, dan rapat kerja. Ketiga, penyusunan dokumen tertulis seperti laporan kerja, instruksi kerja, dan ringkasan teknis, penulisan email profesional, dan korespondensi bisnis dalam konteks kerja industri. Keempat, simulasi komunikasi dalam lingkungan kerja internasional meliputi wawancara kerja, negosiasi, problem solving meeting, latihan struktur atau bahasa yang tepat, serta konteks teknis dan profesional. Kelima atau terakhir, peningkatan kepercayaan diri dan menampilkan gagasan teknis dalam bahasa Inggris. Adapun bobot penilaian dari masing-masing komponen yaitu meliputi: 1 adalah absensi dan tugas sebesar 20%, kedua UTS sebesar 30%, dan yang terakhir adalah bobot nilai UAS sebesar 50%. Demikian penjelasan saya terkait mata kuliah Bahasa Inggris Teknik pada program studi Teknik Industri Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran tatap muka yang saya lakukan di minggu ke-13 terkait materi penyusunan dokumen tertulis dalam bentuk resume. Alright, jadi kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Good evening, Ustaz. How's life today? Good. Alright. First of all, as usual, I would like to say thank you to all of you that have left the time. And secondly, today it's almost in the end of our meeting here during the semester. This is 13th meeting. Yeah. Yes. So we are going to continue about our topic that will be discussed today. And exactly, I've already told you that today we are going to discuss about what? Yes, reason and CV. What have you known about this topic before? Apa yang sudah kalian pahami dan pelajari dari materi ini? Anyone already have made this one before in your entire career? Ada yang sudah pernah bikin CV? Bisa sebelumnya? Pernah. In English? Yes. Yes. Okay. So we are going to discuss about it. The first question is, have you already known about the difference between resume and CV before? Tahu bedanya apa CV dengan resume? Belum. Apa sih bedanya CV dengan resume? Kalau di bahasa Indonesia resume itu apa dia fungsinya? Jabarkan Pak. Apa yang dijabarkan? Biodata atau keterangan yang terkait
Alright. Bedanya dengan CV apa? Pengalaman kerja. Okay. So we are going to discuss everything one by one. Okay? We can look at this one, the background of the topic, American flag, and also British. Nanti, this question is almost the same like which one is more important between TOEFL and IELTS. Kira-kira lebih penting tes yang mana, TOEFL atau IELTS? TOEFL. Lebih penting mana, CV or Prism? Prism. Why? Yang jawab tadi TOEFL lebih penting daripada IELTS. Why? Karena sering dipakai jadi patokan ya Pak. Oh, jadi karena sering dipakai dijadikan patokan. CV, Prism. CV. Jadi jawabannya sudah kita bisa lihat. If you would like to continue your study or apply for a job, yeah, in America, which one do you use? That's the point. And would you like to continue your study in British? What do you make? CV. That's the answer. Jadi sama dengan pertanyaan, pentingan mana? Which one is more important? Either TOEFL or IELTS. Pentingan mana TOEFL sama IELTS? It depends on your purpose. Tujuannya apa? That's the point. Kalau kalian melamar kerja yang diminta di Amerika, itu biasanya tes yang digunakan adalah TOEFL. Kalau kalian mau melamar kerjanya di UK, England, or Australia, ya, maka yang diminta adalah IELTS. Bahasa Inggris ya. Jadi ini tergantung, it depends on your purpose, tergantung dari tujuan kalian yang mana. Sama dengan CV dan Prism, gitu ya. Next one, kita lanjut. What is Prism? Could you help me to read the definitions of Prism before? Apa sih, coba tolong baca. Prism is your self-marketing tool. It advances your value to a future employer. It summarizes your knowledge, skill, experience, and achievement. Alright, thank you. Prism is your self-marketing. Apa maksudnya? It also advertises your value to future employer. What is the point of view? Masalah branding. Personal branding. That's the point. Personal branding kalian. Apa yang bisa kalian berikan? Yang bisa kalian tawarkan? That you over to the interviewer about your basic skills, yes, and about your value, yes, because it's all about self-marketing. Jadi inilah yang menggunakan misal. Yang kita gunakan berarti adalah hanya memperkenalkan kepada interviewer apa yang bisa kita lakukan dan kita berikan terhadap perusahaan. That's the point. Yes, and also it must be contained by experiences and your achievement. If you said that you are expert in IT, for example, you have to prove it. Give me the reason. Kalau kita bilang kita jago, kita ahli di bidang IT, mana buktinya? Prove it. With what? Experiences and pengalaman kalian di mana, tempat pernah kalian bekerja, dan pencapaian kalian apa. It depends on your experiences and also achievements. Is it right? Nah, bedanya apa sekarang? What the difference between result and CV? Now, time is yours.
Could you help me to read the explanations about CV? Dibaca apa penjelasan? Yes. This one. CV is supposed to go through your whole life, your whole work history, education, academic, accomplishment, research, any publication, Yes. that have your name on them, and anything else you have done in your professional life. Yes, thank you. CV is supposed to go through your whole life. Everything about yourself, it must be contained in your CV. Apapun, start from your whole work history. If you have experiences, you have to make it on your CV. Pertama, ini harus mencakup semua tentang informasi diri kalian. Dari mulai pengalaman kerja kita, semua pengalaman kita pernah bekerja masuk ke dalam informasi di CV. And then educational academic accomplishment. Apa saja your educational background in your entire life, it must be contained by your CV. Mulai dari SD, SMP, and senior high school, continue to your university. It must be contained on your CV. Because it's all about your whole information. Jadi ini semuanya tentang informasi kita. And anything else you have done in your professionalized life. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman di semua bentuk, bidang aspek dari mulai pendidikan, pekerjaan, termasuk pencapaian, itu masuk semua informasinya di data CV. Makanya we can call it as table of data. Tabel data semuanya masuk, gitu ya. As just the information. Beda dengan reason. Kalau di reason, you don't need to talk about your basic or educational background. You don't need to tell it, because everyone as the interviewer doesn't need it. We just want to know about your skills and also experiences that relate with the job description. Jadi yang penting adalah skill kita, kemampuan kita itu bisa memenuhi apa yang kita butuhkan. Dari mana? Pengalaman kerja yang tentunya relate dengan jabatan atau posisinya. Misalkan saya mau mengemas sebagai IT, maka otomatis tadi yang harus dilengkapi adalah skillnya dulu. No matter about your educational background. Even you haven't finished your study yet, but you have skill on it, yeah, you are possible to be accepted at that position. Kita bukan sebagai seorang sarjana, tapi kita punya kemampuan di bidang itu. It's still possible to be accepted at that position. That's the key word. Jadi kata kuncinya adalah itu. Ya. Beda dengan CV. CV, if we compare two of employer, okay, I have two candidates as the employer. The first one finished study at senior high school or vocational high school level, and the second one he complete his study at university level. Which one do you prefer to be chosen? University, exactly. That's CV, the function of CV. So we don't need to talk about it even in result. Jadi itu yang membedakan. CV kita harus masukin semuanya tuh, terutama latar belakang pendidikan. In Indonesia, which one is better to be chosen? CV. Why? Hanya ada istilah ya. Kalau di Indonesia, what is your entire graduation experience? Apa sih sebenarnya pendidikan terakhir kita? Itu yang paling penting di Indonesia. Tapi sekarang berubah. Kalau sekarang nggak terlalu yang penting, you have skill on it, it's still possible to be chosen. Next one. Before I continue, is there any questions? Ada yang mau nanya dulu nggak? Yes. If you have question, please ask me right now. Haven't yet? No. Not yet. All right. Next one. When
doesn't have differences, yeah. Between resume and CV, it almost has the same function. In CV or resume, we can use it as an applying for job, and also we can attending job interview. When you send informational interview or when seeing admission to training program, and also in the end as when you are applying for scholarship. Mau dipakai sebagai apa ya istilahnya syarat mencari beasiswa, pekerjaan itu semuanya sama, either in resume or CV. Semuanya bentuknya hampir sama, tidak terlalu beda. Perbedaan yang paling terlihat itu adalah pada format. Yeah. When you like to make CV or resume, it must be important to aware with this one format of resume. Apa sih bedanya antara format resume dan CV? Nah itu adalah poin pentingnya, gitu ya. Kalau kita bicara tentang resume, otomatis format yang harus dilengkapi adalah yang pertama is all about combination. What's the combination? Emphasizing skills, achievement. We are saying when or when they work, only your skill and also achievement. Kombinasi yang paling optimal bisa dipakai adalah yang pertama skill kalian apa, kemudian pencapaian apa, provennya apa. Oh saya ahli di bidang IT, provennya mana? Achievement kalian. Itu masuk di sini. Kemudian information is organized by skills or occupation, not by position skill. It's all about skill and occupation. Nyambung nggak antara pekerjaan dengan skillnya? Itu bisa dimasukkan. Skills untuk format yang pertama. Kemudian yang kedua, chronological. Apa yang dipakai? It's all about work experiences. You have to highlight it. Yang harus digarisbawahi adalah work experiences-nya. Karena ini yang paling penting, because it will describe about your job description. Ini yang akan mendeskripsikan pekerjaan utama kalian as professional IT, for example. What is your core job, core business? Core businessnya di mana kalau sebagai IT? Nah itu juga nanti akan menjadi penentu in chronological. Give brief description of responsibilities and accomplishment. Ini yang paling jarang dimiliki pada pelamar-pelamar dari Indonesia. Have you ever heard about the history of Ridwan Kamil before? It's not all about the negative one, yeah? We talk about the positive one in job core. Ridwan Kamil ever told us about his experiences overseas. When he want to apply job as an architect overseas, it must be something important. It will give you the right answer. You are accepted or rejected. Ini yang menjadi penentu pada saat interview. Kalian diterima atau ditolak. Apa? You don't need to explain about your keraguan-raguan apa? Itu masalahnya. Kalau ditanya, can you speak English? Little. That is the wrong answer. Can you speak English? Little I can. That is the wrong answer. And it will decide it to be your future. Itu yang menjadi penentu jawabannya. Ketika ditanya, tanpa ada keberanian untuk mendeskripsikan tentang skill kalian. Bisa nggak ngomong bahasa Inggris? Ya, bisa sedikit-sedikit. Yang diperlukan apa? Give brief description of responsibilities. Can you speak English? Yes, I can. Exactly, I can. Kalau kalian berandai-andai menjadi seorang interviewer, punya dua calon karyawan, yang satu jawabannya kayak tadi tuh, ya little like. Dengan yang satunya lagi,
Yakin jawabannya? Yes, I can. Which one do you prefer to be chosen? Itu kata kuncinya, dan ini yang jarang dimiliki, apalagi ketika lagi di luar negeri. Ini nggak akan kepake nih kalau jawabannya kayak tadi. Udah selesai, udah capek-capek kita bikin CV kan, udah capek-capek kita masukin apply, terus ditanya interview jawabannya gitu, selesai lah sudah. Nah itu beda ya, that's different point. Okay, but I think it's very important, to be responsibilities, that's your responsibilities, and also accomplishment. Jadi kalau kalian punya kelebihan, show it, Jangan ibaratnya, saya sih orangnya nggak jumawa, saya sih orangnya nggak sombong. Bukan itu yang dicari. Sombong dalam hal apa dulu? Kalau ini wajib, karena apa? It's all about your skill. Jadi ini wajib And then the last one, function to highlight work-related skill. Jadi yang paling mirip dengan yang dibutuhkan. Jadi kalau kita dibutuhkan IT, jangan kita menjelaskan tentang job desk kita, skill kita yang lain. Gitu. Saya jago di bidang sales, yang mencari IT akan diterima juga. It must be related with the skill. And don't list employment history. You don't need to explain historical experience in your entire job Tidak perlu semuanya ditulisin. Karena yang dibutuhkan cuma core skills-nya aja. Kalian jago atau aslinya di bidang apa, itu aja yang dijelaskan. Dengan achievement pencapaiannya. Oh, saya jago di IT. Buktinya apa? Saya pernah bikin website di kementerian. Saya pernah bikin website di BINUS. Nah, kalian kasih linknya, proven gitu. Itu udah jadi suatu provennya gitu Jadi cukup di sini. And then we talk about CV format. In CV format, it must be combination, like include your contact information and detail your academic history. Nah, jadi yang paling penting kalau di CV itu adalah kalian kalau lulusan UI tampilkan itunya, gitu. Kalau kalian lulusan ITB tampilkan ITB-nya, itu yang menjadi nilai jual. Kalau dibandingin, itu wajib kita lakukan. Kecuali tadi, you have connection or networking on it. Kalau kita punya ordal, nah itu beda cerita. Kalau ini wajib ditampilkan pada CV kalian. Your detailed information either in your entire experiences and also educational background. Explain it briefly. Jadi wajib kita jelaskan secara detail. Chronological. Record your professional experiences, include relevant skills and qualification. Kalau kalian punya relevant skills, masukin di situ sebagai bentuk informasi. And also qualification. Kalau kalian pernah ikut seminar atau kalian pernah ikut pelatihan, itu jadi nilai lebih. Pelatihan profesi itu yang paling dicari, gitu Jadi itu yang perlu ditambahkan di CV format sekalian. Jelas And the last one is all about function. List, honors, and awards include publication and presentation. Jadi kalau kalian pernah melakukan salah satunya, either publication or presentation, also it must be completed by your CV. Itu yang dimasukkan. Jelas Udah gambaran Can you imagine about it, right? So, next one, continue. Part of result, personal heading. Pasti personal heading itu kayak contoh misalkan as your basic information. I am Miftahul Farid. I'm as a professional lecturer, especially my major in English. Udah cukup, nggak perlu lagi nama, alamat, nomor handphone. Nah itu tidak diperlukan pada bentuk part of as only your basic information. And then job, objective, or target. Jadi kalian bidangnya di mana? I interested in English, so I am chosen as an English lecturer in Indraprastha University. My major job, and it's all about what? Nah itu dijelaskan semua tuh di sini. Job, descriptive or target in paragraph, essay. Jadi yang dipakai bukan tabel of data, but essay or
paragraph. Make it in essay. Jadi yang dijelaskan semuanya berbentuk essay ataupun paragraph. Gitu loh. Beda dengan nanti kita pakai CV. Summary of qualification, relevant skills, accomplishment, employment history, education, dan seterusnya. Ini hanya sepintas saja. Yang paling perlu diperhatikan and it must be highlight about yourself is on your specific skill. Jadi yang perlu di highlight panjang lengkap adalah skillsnya, job desk-nya, bukan latar belakang pendidikannya, bukan tentang ini, gitu ya. References juga perlu, tapi nggak perlu di highlight yang paling penting. Ini adalah skillsnya. That's all about yourself. Ya, beda dengan CV, part of CV, personal details. Penting tuh, nama, alamat, nomor handphone, email, marital status, religion. Nah, it must be completed in this target of CV. Kemudian education and qualification, also employment history, bentuknya adalah table of data. Jadi kita masukkan bentuknya data-data yang berbeda, gitu ya, itu masuk di sini. Clinical experiences, certification, achievement, hobbies, nah masuk ke semua tuh. Ada hobbies, references, itu nge-link semuanya data tersebut pada CV. Okay? That's all about it. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, kalau Yes. terkait skill tadi Pak, yang kita tahu itu apa yang harus ada dengan apa dari sertifikat atau bisa yang ya memang kita kuasai tapi nggak ada buktinya. Harus ditambahkan dengan bukti. Ya. Jadi kalau misalkan kita bilang kita jago IT, buktinya mana, itu yang penting. Kalau di research, kalau CV udah jelas kan, kita udah mengungkapin semuanya dari latar belakang pendidikan kita udah ada di situ. Terus kemudian sertifikat yang kita punya ada di situ semua. Nah, tapi kalau research, prove it. Minimal dengan pengalaman kerja di bidang tersebut. Iya. Tapi bukan bentuk nanti, itu kan nanti di referensi ada ya. Tapi yang harus dimasukkan adalah referensi itu dalam bentuk deskripsi kata, essay. Itu perlu banget. Oke. Ada lagi? Is there any question? Ya. Yang belakang. Ada pertanyaan nggak? Yakin? Berarti siap ditanya? Oke. Ada B. Any question? Tapi kalau balik ke slide sebelum boleh nggak Pak? Ada Yang mana? Tadi yang dari Ini. Nah, yang di combination itu kan experience, skills, and achievement without saying where or when they were used. Kenapa kita nggak usah ngasih tahu di mana dan kapan itu digunakan? Oh, Alasannya kenapa gitu? alasannya simple. You don't need to explain about it because you have to highlight your entire skills, only skills. Provennya apa? Provennya itu nanti di tadi itu apa sih karya kalian? Karyanya mana? Itu lebih penting yang di highlight dibanding kalian bilang tadi when and where-nya. Di mana? Di sini. Terus kapan? Tapi kalau misalnya kita kayak kan kadang kalau misalnya kita ngasih ada achievement atau apa kan kayak ngasih tahu kita juara lomba di sini tanggal sekian gitu. Ada awalannya apa? Juara lomba. Itu yang di highlight. Oh, jadi kayak tanggalnya nggak usah kalau. Nggak apa-apa, tapi kalau mau ditambahin secara lengkap boleh. Yang dilarang bukan larang, maksudnya yang diinfokan di sini maksudnya yang tidak boleh itu pada saat kalian nuliskan cuma ya udah di sini dan kapan udah tanpa apa sih pencapaiannya gitu. Prestasinya mana? Apa? Oh saya pernah kerja di BINUS tahun 2024. Terus apa yang dihasilkan pada saat kerja di BINUS? Oh saya bikin website, nah itu baru achievement. Clear ya? Clear. Thank you. Yes, you are very welcome. Ada lagi? Ada ya? Gak ada? Enough? Okay, so it's very important your skills in industrial engineering future. Okay? Jadi ini sebetulnya penting pada saat kita bicara tentang apa sih kegunaannya bagi prodi
teknik industri. Salah satunya teknik industri punya nilai lebih ketika kalian bisa menguasai English level. Jadi basicnya kalau kalian bisa bahasa Inggris di teknik industri itu jadi nilai lebih. Gitu. Kenapa? Karena kalian bisa go international. Dan kemarin juga kita banyak kerjasama dengan salah satu perusahaan, dan ketika perusahaan tersebut dia punya orang luar pemiliknya itu, kenapa ada Pak Tony ya? Ajar nggak Pak Tony? Belum. Nah, beliau itu suka bantu dan dia juga ngajarnya kerjanya itu dengan orang luar. Nah, otomatis how to communicate to other English word. Jadi ini penting. Ya. And then how to divide your futures targeting job. It must be complete by English. CV result. Yang dipakai semuanya biasanya bahasa Inggris. Either in Indonesian department gitu ya. Tetap aja kalau di Indonesia di luar yang dibutuhkan tetap basicnya dalam bentuk bahasa Inggris. So I hope you can complete it. Yeah. In the last task or exercise before we get final examination. Jadi tugas terakhir sebelum kita nanti ujian adalah yes, you can choose only one, either CV or result. Which one that can highlight about your experience and job? Kira-kira mana yang bisa lebih menjual? Kalau kalian punya banyak pengalaman dan punya pencapaian di pengalaman tersebut, pakailah research. But if you have no experience at all, so you can choose CV. Jadi kalau kalian belum punya pengalaman yang bisa menjual, maka bisa digunakan CV. Yang penting basic information-nya lengkap. Gitu ya. Tambahannya kalau di CV harus ada selain dari pengalaman kerja, tapi kayak sertifikat, nah itu juga bisa dimasukkan semua. Atau kalau di sini ada kemarin ya surat keterangan kerja itu masuk juga di sana. Nah untuk yang CV, tapi kalau misalkan exam juga tidak. Ya. Cukup sampai sini? If there is no question, I think enough for today. Now I will ask about the absence. Kita masuk ke absen dulu sebelum kita pulang. Ya, terakhir kita absen. Ahmad Fudoli, Franky silakan. Muhammad Ali Hanafi. Wah, janjian semua nih. Indah Puji. Alright, I think enough for today. Thank you so much to all of you that have taken your time, and see you later for the next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.